Shalom my students, good morning. Masih seputar ulang tahun. Selalu menyenangkan kalau kita membicarakan tentang ulang tahun ya, betul? Nah, sekarang ada hal lain yang akan kita pelajari yang berhubungan dengan ulang tahun. Tapi sebelumnya, kita review dulu yuk apa yang kita pelajari sebelumnya. Nah, do you still remember? Kalian masih ingat? Yes. What are these? These are things in the birthday party. Ini adalah benda-benda dalam pesta ulang tahun. There are presents, birthday cards, candles, balloons, a camera, ice creams, a cake, and candies. So, what are we going to learn today? Jadi kita akan mempelajari apa ya? The clue is, petunjuknya adalah berhubungan dengan kamu. Yes, you. And this one. Sudah ada yang bisa menebak? Yes, you're right. You are going to tell people how old are you. Kalian akan menceritakan pada orang-orang berapakah umur kalian. Are you ready? Pertanyaan ini mungkin sering kalian dengar. How old are you? Berapa umur kalian? Nah, waktu kalian masih kecil, mungkin kalian hanya menjawab, I'm 1, I'm 2, I'm 3, I'm 5. Tapi sekarang kalian akan belajar untuk menjawabnya dengan lengkap. Jadi untuk pertanyaan how old are you? Jawabannya adalah I'm years old. I'm years old. Jadi contohnya, jika kalian berusia 7 tahun, I'm 7 years old. Years, bukan years, tapi years. I'm 7 years old. Bagus. Untuk kalian yang berusia 8 tahun, ya, I'm 8 years old. Nah, jadi selain bisa menjawab, kalian juga berlatih untuk bertanya. Untuk bisa bicara bahasa Inggris, kalian harus bisa bertanya loh. Jadi, jangan seperti kebanyakan orang yang hanya bisa menjawab, menunggu untuk ditanya. Kita proaktif, kita harus mulai belajar bertanya. How old are you? Kamu berumur berapa tahun? Dan kalau kita ditanya itu, kita menjawabnya, I'm years old. Bisa kan? Okay. Now, after we learn how to tell our age, setelah kita belajar bagaimana menceritakan tentang umur kita, sekarang kita bertanya, umur seseorang. Misalnya, berapa umur ibumu? Berapa umur temanmu? Berapa umur kakakmu? Ya? Here we go. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Di sini ada anak perempuan sedang meniup lilin. How many candles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candles. It means that itu artinya adalah dia sedang berulang tahun ke-6. So, kalau kita bertanya, berapakah umur dia? Kalau perempuan itu she kan? Berarti, how old is she? How old is she? Kalau kita bertanya tentang berapa umurmu, berarti how old are you? Tapi kalau berapakah umur dia, ya, anak-anak perempuan kita pakai how old is she? And the answer is, dan jawabannya adalah she is 6 years old. Mudah kan? Now look at this picture. There's a boy with a candle on his birthday cake. And the number is 5.
So, kalau kita bertanya berapa umur dia, bagaimana caranya? Yes, how old is he? Karena dia laki-laki, kita pakai he. And the answer is, dan jawabannya adalah, that's right, he is 5 years old. He is 5 years old. Now, it's your turn. Sekarang giliran kalian. Nah, tugas kalian adalah kalian harus bisa membuat pertanyaan dan bisa menjawabnya. Contohnya seperti ini. Nanti ada sebuah jeda kosong di mana kalian mendapat kesempatan untuk membuat pertanyaan. Dan setelah itu Miss Yuni akan beritahu bagaimana cara bertanyanya. Jadi untuk gambar ini, how old is she? And the answer is, she is 12 years old. Now it's your turn. Sekarang giliran kalian. Are you ready? Betul. How old is he? And the answer is, that's right. He is 5 years old. Now what about this? Sekarang bagaimana dengan ini? How old is she? She is 10 years old. How old is he? He is 4 years old. Wow, you are awesome. Kalian mengagumkan. Anak-anak, ingat di bulan ini ada seseorang juga yang akan berulang tahun. Yap, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kelahirannya kita peringati setiap tanggal 25 Desember. Sudah tidak lama lagi ya. Kalian masih ingat? Tuhan Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana. Di kandang binatang. Coba bayangkan, adakah kalian yang lahir di kandang binatang? Kalian pasti lahirnya di rumah sakit atau di bidan. Kenapa ya? Padahal kan Tuhan bisa saja memilih untuk lahir di istana mewah yang penuh dengan orang-orang yang bisa melayani dia. Apalagi hubungannya dengan Natal tahun ini anak-anak. Mungkin ada sebagian dari kalian yang tidak bisa merayakan Natal seperti orang-orang dengan cara yang cukup mewah misalnya. Mungkin tahun ini papa mama kalian tidak bisa memberikan hadiah seperti tahun-tahun sebelumnya. Atau bahkan mungkin kalian tidak pernah mendapat hadiah Natal. Anak-anak, Natal itu sebenarnya bukan masalah hadiah. Bukan masalah baju baru. Bukan masalah libur panjang, jadi kita harus jalan-jalan kemana gitu. Bukan tentang itu. Justru Natal adalah saatnya kita duduk dan kita merenung. Ya Tuhan, Kau sudah ulang tahun lagi tahun ini. Apa ya yang sudah aku lakukan untukmu sepanjang tahun ini? Apa aku sudah menjadi anak yang lebih baik dari tahun lalu? Apa sifatku yang kurang baik sudah hilang? Atau paling tidak berkurang? Apa aku sudah berdoa lebih banyak untuk orang-orang di sekitar aku? Untuk mama, untuk papa, untuk kakak, untuk adik, untuk oma, untuk opa. Nah, Natal adalah saatnya kita berpikir, tahun depan kita akan menjadi anak seperti apa ya? Ya, Natal adalah saat kita memperbarui hati kita. Saatnya kita mengevaluasi tahun ke belakang. Dan ingat, Tuhan lahir di kandang binatang, bukan tempat mewah. Karena buat Tuhan, kekayaan itu bukanlah segalanya.
Tuhan Yesus rindu supaya kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Dia. Apapun keadaan kita, dari manapun asal kita, buat Tuhan Yesus kita istimewa. Kita sangat berharga di matanya. Yuk anak-anak, di Natal tahun ini Miss Winnie mengajak kalian untuk membuat daftar. Apa saja yang akan kalian lakukan di tahun depan, di tahun 2021. Apa saja yang akan kalian lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa saja yang akan kalian lakukan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Untuk mengingat betapa banyak yang sudah Tuhan Yesus berikan untuk kalian. Betapa banyak berkat yang sudah Dia beri. Dari mulai kita bisa bernafas, kita bisa sekolah, walaupun harus dari rumah. Kalian mempunyai guru-guru yang sangat mencintai kalian. Dan masih banyak berkat lain yang sering manusia lupa. Selamat Hari Natal anak-anak. Have a blessed Christmas. Goodbye. God bless you.